Baik Bu, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, Alhamdulillah dengan segala puji syukur kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan inayah dan juga ridhonya kita dapat berjumpa kembali pada malam hari ini, yang semoga kita semua selalu dalam kesehatan, kekuatan sehingga dapat beristiqomah dalam kebaikan, ketaatan dan juga menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Baik, qabla bidayati ta'allumina fi hadhihi lailah. Tadi udah doa ya, mau lagi lupa. Baik, kita mulai aja langsung. Ini kemarin sampai tentang akhor sama ukhra Bu ya? Ya kan? Halo cek. Afwan Ustadz, kemarin saya nggak masuk. Belum menyimak Ustadz yang rekamannya. Bapak Diar sampai akhor Waduh, atau Ustaz. ukhra ya? Kemarin saya juga nggak hadir. Waduh. Oke, jadi kemarin kita mempelajari terkait dengan akhor dan ukhra. Akhor dan ukhra itu artinya apa? Akhor dan ukhra Lain. itu artinya yang lainnya. Ya, misalnya nih, nomor 1 nih saya baca ya. Sa'ahfazu al-yauma suratar rahmani wa suratan ukhra. Gitu ya. Saya akan menghafal hari ini surah Ar-Rahman dan surah lainnya. Yang Nah, lain. Iqra itu adalah lainnya. Nah, begitupun pula dengan akhor. Ya, saya bacakan nomor 5. Ra'aitu fil matori mudarrisana wa mudarrisan akhoro. Ya, saya telah melihat di bandara guru kami dan guru yang lainnya gitu ya. Jadi akhor atau ukhro itu artinya apa? Yang lainnya. Yang Dan lainnya. yang lainnya. Hmm. Nah, perbedaannya kalau akhor itu dia untuk apa? Kalau akhor untuk Orang mudzakkar, nah kalau ukhro untuk Mu'annas. muannas gitu ya. Lain. Itu perbedaannya. Jadi kalau akhor untuk mudzakkar, kalau ukhro untuk Mu'annas. muannas gitu ya. Nah, sekarang kita nih akan latihan nih. Di sini kita menentukan apakah menggunakan akhor atau menggunakan ukhro gitu ya. Baik, nomor 1 coba Bapak Diar baca. Darastul logotal Darastul logotat Turkiyata wa logotan Nah, ini pakai ukhro akhor. ukhro Betul. Kenapa ukhro? Karena karena mu'annas. muannas ya. Baik. Selanjutnya, Ibu Ani Rohimah nomor 2 baca. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Betul. Coba Bapak Dian nomor 3 baca. Sa'al mudarrisu Khalidan wa taliban akhor. Nah, kalau ini Akhor. akhor ya. Muzakkar ya. Nah, ini apa ya? Nah, ini akhoro. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu Saptawati baru datang. Bapak Diar nomor 4 coba.
Khorojatil an sayyaratul mudiri wa sayyaratul ukhra. Nah, gitu ya. Saya rotun ukhro. Ibu Saptawati minggu lalu masuk gak? Iya Ustadz, Afwan, minggu lalu lagi kurang sehat Ustadz. Ada keluarga juga yang lagi sakit, jadi ngerawat juga. Nanti saya jelasin habis ini ya. Nah, jadi di sini kita mempelajari terkait dengan akhor dan ukhro. Ya, Ya akhor Ustadz. dan ukhro itu artinya yang lainnya. Artinya. Mm-mm. Ini saya contoh nih, nomor 3. Sa'alal mudarrisu kholidan wa toliban akhor. Artinya, seorang guru telah bertanya kepada Khalid dan murid lainnya. Nah, akhor itu artinya lainnya. Nah, dan juga ukhro. Ukhro juga artinya lainnya nih. Saya baca nomor 4 ya. Khorojatil ana sayyaratul mudiri wa sayyarotun ukhro. Ya, apa namanya? Mobil kepala sekolah ya telah keluar pada sekarang ini mobil kepala sekolah dan mobil lainnya. Nah, gitu ya. Jadi akhor atau ukhro itu artinya apa, Bu Saptawati? Yang lainnya Ustadz. Nah, betul. Nah, bedanya akhor untuk mudzakkar, ukhro untuk Mu'anas. muannas. Nah, bedanya gitu aja ya. Ya Coba Ustadz. Ibu Saptawati nomor 5 baca sama tentukan akhor atau ukhro itu. Coba. Bismillah. Sami'tu hadal khobaro min idaatil min idaati landana wa min idaatin ukhro. Betul gitu Ukhro. ya. Ya Ustadz. Ukhro ya. Mu'anas ya Ustadz karena idaah. Betul. Izaah itu artinya apa? Radio. Betul lah dia. Bapak Dian nomor 6. Ishtaraitu hadal kitaba wa kitaban akhar. Nah, gitu ya. Oke, Ibu Ani Rohimah nomor 7. Doroba ulaikar rijalu baladan wa toliban Bilalan. akhor. Bilalan. Bilalan wa toliban akhor. Nah, gitu ya. Ibu Saptawati nomor 8. Ya. Ra'aitu Khadijah wa talibah Kelibatan. wa talibatan ukhra indal mudirah. Ini Bu Wahdina baru datang nih. Bu Wahdina minggu lalu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ibu Wahdina minggu lalu masuk. Masuk tapi apa namanya keputus di tengah Ustadz lagi di Iya. luar dan hujan. Nah, pada saat ini kita sedang mempelajari yaitu terkait dengan akhor dan ukhro. Ini juga sebenarnya pertemuan minggu lalu ya. Akhor dan ukhro itu artinya yang lainnya. Ya, misalnya saya contoh nih bacakan nomor 3. Sa'alal mudarrisu kholidan wa taliban akhor. Ya, seorang guru bertanya kepada Khalid dan siswa lainnya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, adapun juga ukhro itu juga sama yang lainnya, ya. Nah, saya bacakan nomor 4. Khorojatil ana sayyaratul mudiri wa sayyarotun ukhro. Bahwasannya sekarang ini ya telah keluar mobilnya kepala sekolah dan mobil lainnya. Jadi akhor atau ukhro itu artinya apa, Ibu Hadina? Apa artinya? Lainnya Ustadz. Lainnya. Yang Nah, cuman lainnya. bedanya kalau akhor untuk muzakkar, kalau ukhro untuk muannas ya, hanya itu bedanya ya. Seperti itu. Jadi akhor untuk muzakkar, ukhro untuk muannas. Oke, baik, coba Ibu Wadina nomor 9 baca. Sama tentukan antara dengan ukhro atau akhor, silahkan. Ibu Wadina. Saya di sini layarnya masih muter-muter Ustadz gak bisa lihat. Nah, yang bisa lihat. Hmm.
Muter-muter Hmm. gimana? Lagi mataku di sini jadi Oh, sangat terbatas. apa sinyal ya? Mungkin ya. Ibu Rahmani bisa lihat layar. Bisa, Ibu Ustaz. Rahmani. Bisa, Ustaz. Ibu Rahmani minggu lalu masuk. Masuk, Ustaz. Nah, coba nih tentukan antara ukhro atau akhor. Akhor untuk muzakkar, ukhro untuk muannas ya, artinya yang lainnya. Iya. Oke, nomor 9 coba. Kharaja minal masjidil ana imamu wa rajulun akhir. Akhor. Akhir, ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Rahmani lagi nggak apa-apa, nomor 10. Gosalat akhil komiso Ukhti. akhdoro oh iya, ukhti ya. Oh, taknya nggak kelihatan Ustaz. Oh iya kan itu ya, tanda taknya ada mati ya. Gosalat ukhtil komiso al komiso akhdoro wa komison ukhro. Nah, ini ukhro atau akhor? Ukhro atau akhor? Ukhro. Nah, kenapa ukhro? Kan itu komis. Komis kan muzakkar ya. Oh, di komisnya ya, bukan di ukhtinya Ustaz ya? Bukan. Oh ya, berarti akhor Kan ya. baju lainnya. Oh iya, Masya Allah. Baju lainnya. Di maf'ulun bihnya berarti Ustaz ya? Iya. Nah, di sini kan apa namanya? Saudariku telah mencuci kemeja hijau dan kemeja lainnya gitu Oh ya. iya, betul. Akhor. Kan diterjemahnya kayak gitu. Ustaz. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini antara dengan zu dan za. Jadi di sini zu itu ada yang pernah tahu zu itu artinya apa, Bu? Yang memiliki. Zu itu artinya milik ya. memiliki, ya, memiliki. Nah, di sini indi daftarun zu warokin musattorin. Apa artinya? Saya memiliki buku catatan yang memiliki kertas yang bergaris ya. Ishtaraitu daftaron za warokin musattorin. Saya telah membeli buku catatan yang memiliki kertas bergaris. Nah, apa bedanya antara zu dan zi? Jadi kalau zu ya, kalau za, nah ini zu itu aslinya ya, aslinya zu. Ya, jadi pada asal muasalnya zu. Nah, kalau misalnya za ini ketika dia diawali oleh kata kerja atau ketika menjadi maf'ulun bih. Sebenarnya bukan maf'ulun bih ya. Sebenarnya ini adalah sifat dari maf'ulun bih. Ya, sifat dari maf'ulun bih atau na'tun dari maf'ulun bih. Nah, karena maf'ulun bih itu dia identik dengan apa mansub ya. Nah, maka untuk zu itu dia mansubnya dengan alif ya. Jadi kalau zu dia mansubnya dengan apa, Bu? Dengan alif. Nah, menjadi za gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Ibu menentukan zu atau za, lihat dulu ke sebelumnya. Nah, misalnya nih nomor 1 indi daftarun ini pakai zu atau za? Zu, karena di sininya domatain. Nah, jadi kalau misalnya sebelumnya domah atau domatain itu pasti pakai zu gitu ya. Nah, kalau misalnya sebelumnya itu kayak nomor 2, uridu daftaron ini pakai za atau zu? Za. Nah, jadi kalau sebelumnya itu fathatain atau fathah, maka ya otomatis ya dia bukan menggunakan zu tapi menggunakan za gitu ya. Nah, di sini indi daftarun zu gilafin jamilin. Saya memiliki buku catatan
yang memiliki apa namanya? Gilaf itu sampul yang indah. Indah. Ya, gilaf itu artinya apa, Bu? Sampul. 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 Biasanya dulu kalau masih sekolah di sini anak ibu ada yang suka ini nyampul buku kalau mau sekolah gitu. Dulu Nah, kalau di SD rajin banget Bu saya ini nyampul buku gitu ya. Kertas coklat. Pakai yang coklat biasanya ditutup-tutupin satu-satu. di sini nyampul buat buku bacaan Ustadz pakai yang plastik tapi Oh iya. biar awet. Biar awet ya. Iya. Kalau anak-anak sekarang yang SD, apalagi SMP SMA udah nggak pakai sampo lagi Ustadz di sini ya. Jarang ya Mm-mm. yang sampul coklat. Nggak disuruh sama gurunya, soalnya nggak disuruh ya nggak dikerjain. Iya. Oke baik. Nah di sini gitu ya. Bisa difahami nggak Bu antara zu sama za? Bisa insya Allah. Coba nih Ibu Bapak Diar dulu coba nomor 3 nih. Baca sama tentukan antara zu dan za-nya. Aitu ma'al mudiri rojulan dha lihyatin baydoa. Nah ini pakai za ya. Selanjutnya nomor 4 Ibu Sapta coba. Ya. Aina tolibul jadidu dzunazorotil jamilah Tolibul jadidu. Nazoro yang memiliki Ini pakai zu kacamata. ya. Iya. Memakai kacamata gitu ya Ustaz. Bukan yang memiliki ya, memakai. Nah, jadi di sini di mana siswa baru yang memiliki kacamata yang bagus? An-nazarah itu artinya kacamata. Kalau lihiyah artinya apa lihiyah? Janggut. Lihiyah. Lihiyah artinya janggut. Lihiyah. Janggut. Janggut putih. Iya. Itu ma'al mudirujulan. Tuh pondok mana Bu ya yang lagi runtuh tuh? Sidoarjo. Sidoarjo. Iya ya, 53 santrinya ini ya. Lagi sholat Wafat. asar. Meninggal. Lagi sholat ya. Iya lagi sholat asar. 60 katanya Ustadz. 60 orang. 60 ya. Berarti udah naik lagi ya. Sebelumnya saya dengar 50-an. Insya Allah ya, kebayang. Insya Allah pada syahid ya, Amin. menuntut ilmu. Ya. Di sini coba Ibu siapa? Ibu Ani nomor 5. Man hadzal rajulu dzu sya'ri tawil. Nah, Zu ya. Zu. Rambut panjang ya Ustaz. Iya betul, artinya memiliki rambut Panjang. ya, memiliki rambut panjang. Siapakah laki-laki ini yang memiliki rambut panjang ya? Kalau rambut pendek berarti Sya'ril Qosiri. Qosir. Oh iya, Sya'ril Qosir.
Biasanya beberapa teman saya itu rambutnya beberapa ada yang sengaja dipanjangin sampai berbulan-bulan nggak dipotong, Bu ya. Iya. Iya, teman saya biasanya. Kayak pujangga Ustadz. Iya. Biasanya punya darah seni Ustadz kalau rambutnya gondrong. Nah, Mungkin darah dia seni nggak seniman. ada yang seperti itu. masih selesainya. Tapi ada juga sih yang buat gaya-gaya aja. Hmm. Biasanya kadang Bu kan di pondok Gontor misalnya kan rambutnya harus pendek terus kan. Mm-mm. Hmm. Aku sering botak atau apa. Nah, jadi ketika jadi alumni itu kadang beberapa alumni ada yang melampiaskan gitu ya. Pengen Pengen nyobain. nyobain karena seumur hidup di pondok gak Belum pernah rambut panjang, pengen sekali rambut panjang. Nah, ada yang kayak gitu. Iya. Tapi kalau saya mah enggak, Bu. Iya, nggak Siap. enak tadi. Dah. Dulu saya termasuk orang yang sering botak, Bu, tapi kesalahannya karena ngantuk. Oh, oh Ustadz Gontor Ngantuk. ya? Iya. Oh, Masya Allah. Ngantor. Nah, jadi karena ngantuk waktu kumpul evaluasi, kan saya orangnya ngantukan. Nah, waktu ngantuk kumpul evaluasi, nah, habis itu baru saya diminta berdiri terus dibotak deh. Ya Allah. Berat sekali Ustadz karena ngantuk jadi dibotak. Iya, tapi kalau kalau di Gontor itu, saya gak pernah mikir Bu, maksudnya mau rambut botak. Hmm. Kalau anak saya pernah dihukumnya ini Ustadz, bukan tapi akhwat itu nyuci piring, nyuci piring untuk satu asrama. Karena apa ya terlambat juga sih kayaknya dia ngantuk juga kayaknya karena tertidur di kelas apa apanya pokoknya nanti catatannya diakumulasi terus dikasih hukumannya nyuci piring. Sampai keriput tangannya dong Bu ya. Tapi dia bilang nggak apa-apa sih. Senang menjalaninya gitu, nggak sedih. Alhamdulillah ya, nggak sedih. Nah, Ustadz Yasin, ini Jasimnya lagi nih ya, gangguan sinyal mungkin.
Bu ya, ini tadi terputus. Ya, Ustaz. Nah, ini saya di Ya ini Ustadz, lagi sinyal ya pindah Ustadz, lokasi. sinyal. Ketika di rumah saya ini lagi pindah ke gedung sekolah. Oh, Bentar. Oke. Pindah ke gedung sekolah. Suara saya terdengar, Bu? Suara terdengar saya Ustadz, terdengar? terdengar. Ini masalahnya cuma satu ini, Bu. Satu batang. Semoga aja ya. Ya, baik. Kita lanjut ya. Tadi sampai mana? Belum, ini nomor 6 belum Ustadz. Nomor 6. Baik, Ibu ini. Ibu siapa? Tadi sampai Ibu siapa ya tadi ya? Saya Ustaz. Tadi sampai Ustadz, Ibu siapa? suaranya Saya Ustaz Bu Ani. Ustadz, suaranya hilang lagi. Baik, kita lanjut. Coba dari Ibu Rahmani ya. Coba nomor 6, Bu. Pakai za atau zu nih. Ya Ustaz. Is'alu zakar rajula za. Nah, betul za ya. Qamisul asfari. Selanjutnya. Bapak Diar nomor 7. Coba baca dan tentukan. Bapak Diar. Siap Ustaz, apaan tadi di mute? Liman dzakal baitu zu an-nawafidid doyiqoh. Tuh. Ibu Ani Rohimah, silahkan nomor 8. Nomor 8. Ildi mu'jamun lu suratin mulawwan. Suwarin mulawwanatin. Selanjutnya, nah ini Bapak Guntur baru masuk ya? Habis perjalanan sepertinya. Bapak Guntur ada? Ya Ustaz. Iya, nah ini terkait dengan zu dan juga za. Apa artinya zu, Bapak Guntur? Artinya memilih. Memiliki. Nah, di sini bagaimana cara kita menentukan zu dan za? Jadi lihat ke kosakata sebelumnya. Kalau kosakata sebelumnya ini dia domatain ya atau domah biasa, maka dia menggunakan zu, Bapak Guntur, ya.
Nah, akan tetapi kalau misalnya kosakata sebelumnya itu dia fathah atau fathatain, maka dia menggunakan za, gitu ya. Nah, itu cara menentukan antara menggunakan zu atau za, gitu Pak ya. Gitu Pak ya Guntur ya. Nah, coba nomor 9 Pak Guntur baca sama tentukan antara zu dan za-nya. Pak Ya, Guntur? Ustaz. Ya, ya, ya. Nomor 9 ya. Iya. Oh, ini pakai za mungkin ya. Istaro itu mu'jaman da Nah, betul. saurin da ya. Za suwarin mulawanatin. Mulawanatin ya. Saya telah membeli kamus yang memiliki gambar-gambar yang berwarna. Jadi Warna. mulawanah itu artinya Warna. berwarna gitu ya. Iya, Ustaz. Terus fi qaryatina masjidun. Nah, ini coba Ibu siapa? Wahdina. 10 coba baca. Saya Ustaz. Fi qaryatina masjidun zu munaritin Mana rotin? manaratin wa hidatin. Mm-mm. Manaratin subhanallah. Selanjutnya maaf. Ustadz Afwan, kalau doyiko artinya apa ya? Nawa fi fidil doyiko. Yang doyikoh. Iya, itu apa ya? Doyikoh itu artinya sempit. Oh, Liman zakal baitu zunnawafidid doyikoh. Punya siapa rumah itu yang memiliki jendela-jendela yang sempit. Nah, gitu ya. ya. Kecil, sempit gitu ya maksudnya. Sempit ya. Apakah sempit itu pasti kecil? Iya. Nggak tahu. Nggak. Iya ya. Sempit berarti kecil. Kalau kecil belum tentu sempit gitu kayaknya. Nggak tahu. Ya, Sempit selanjutnya memanjang. nih Bapak Guntur lagi coba nih nomor 11 baca. Bapak Guntur kan baru masuk tadi. Iya, nomor 11 Ustaz ya. Ini Ro'a itu. ro'a itu masjidan da mana rotin wa hidatin. Nah, gitu ya. Za manarotin Wahidatin. wahidatin. Betul. Itu mau subah sifat Ustaz ya. Iya. Kayak gitu ya. Manaroh artinya apa Ustaz? Manaro artinya menara. Menara. Oh, sama ya. Manaro. Iya, berarti bahasa Indonesia menara itu dia serapan dari bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Mm-mm. Betul, betul kayaknya. Iya. Bahasa Arab dulu, Indonesia dulu. Di dunia ini. Arab. Arab dulu ya. Arab dulu ya. Nabi dari bangsa Arab pertama itu nabi siapa? Nabi dari bangsa Arab pertama Ismail ya. Nabi Hud. Bukan, Nabi Hud. Oh, Nabi Iya. Hud. Oh, Masya Allah. Nabi keempat. Iya. Masih ada jarak dekat gitu ya sama Nabi Adam gitu ya. Kan Nabi Arab cuma 4 Ustaz ya. Nabi yang sukunya Arab cuma 4. Iya, ada Nabi Hud, terus Nabi Muhammad, Solih, Su'aib, Soleh. Syuaib sama Muhammad ya. Oh, iya. Nabi Hud, Nabi Solih, Nabi keempat, Nabi kelima, terus Nabi Syuaib sama Nabi Muhammad. Ismail tidak ya Ustaz? Bukan. Ismail bukan.
Cuman HMSS saja. Hud Muhammad Saleh Su'aib kayaknya. Iya. Tapi apa? Di Jazirah Arab ya. Maksudnya Nabi Ismail Nabi itu kan Ismail ya Nabi mungkin Ibrahim dari di segi Jazirah Arab. lahir, tapi asal muasalnya Mm-mm. itu bukan dari bangsa Arab. Nah, karena Hmm. Ismail itu dia bukan bahasa Arab, Bu, namanya. Nah, nama Ismail itu bukan nama Arab tapi nama Ibrani, sama kayak Ibrahim. Hmm. Karena mereka juga bukan berbahasa Arab, Nabi Ismail ya. Iya. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu bukan bahasa Arab, bukan ya dari segi komunikasinya sebagainya juga dari sejarah kan bahasa Ibrani. Iya. Ustadz, Manaroh itu dari kata nur ya Ustadz, bukan? Menara itu dari kata nur bukan? Nggak tahu ya. Manaroh nur. Kalau sini kan ada nama Munaroh. Enggak ada ya, enggak. Enggak, bukan dari Bukan. cahaya. Bukan. Di sini ada masjid namanya Al-Manar, sangkain jamaahnya Al-Manar. artinya cahaya. Ya, Berarti mungkin artinya menara Al-Manar ya. itu artinya menara, mungkin menunjukkan sebagai syiar ya kan, menara tuh kadang ditunjukkan sebagai syiar ya. Munarah itu temannya Mandra, Ustaz. Kalau film sih dulu. Iya. Calon istrinya Mandra. Iya. Munaroh. Nggak jadi. Oke. Ustadz, antara masjidun dengan masjidan berarti artinya? Ya sama aja artinya masjid, tapi kalau masjidan dia berposisikan sebagai maf'ulun bi. Kalau masjidun Ketika sebagai menjadi rofa, objek. Ketika subjek berarti. menjadi objek masjidan, ketika menjadi subjek masjidun. Masjidun rofa. Ya. Gitu ya. Dan itu menyebabkan perbedaan harus du atau za. Apa? Dan itu menyebabkan perbedaan harus menggunakan zu atau menggunakan za. Tadi Harus itu kan nomor 9 sama 10 ya yang apa soal nomor 9 dan 10 itu kan sama-sama masjidun. Iya, yang satu kan fi qaryatina masjidun. Ini kan dia posisinya bukan sebagai objek ya. Karena dia tidak diawali oleh kata kerja juga, gitu kan? Nah, tapi yang 11 itu kan karena ada kata kerja di situ dan posisinya sebagai objek. Saya telah melihat masjid. Nah, karena sebagai objek dari saya telah melihat, maka dia fathatain gitu. Bisa juga begini Ustadz ya, masjidun fi qaryatina gitu kan bisa ya Nah, Ustadz? iya. Bisa seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya ditukar masjidun fi qaryatina itu masjidunnya harus pakai alif lam ya. Al masjidu. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau masjidun fi qaryatina nggak bisa. Ya kan? Karena kenapa? Kalau misalnya masjidun fi qaryatina kan posisinya sebagai mubtada. Sedangkan mubtada itu harus ma'rifah. Nah, makanya harus pakai alif lam gitu ya. Iya. Iya, benar juga ya. Oke, baik. Nah, di sini kita mempelajari terkait dengan isim mausul berupa ma. Jadi, isim mausul itu kan kemarin kita mempelajari dulu ya. Isim mausul itu seperti alladzi, alladzina, ya kan ya? Nah, gitu kan? Ya. Nah, di sini ada isim mausul yang lain, yaitu terkait dengan, yaitu apa? Terkait dengan ma, ya. Nah, bedanya kalau misalnya isi mausul alladzi, dia isi mausul itu kan kata sambung. Tapi kata sambung yang digunakan yaitu setelah isim. Nah, itu alladzi ya, atau kosakata benda ya, nama orang. Nah, itu dia menggunakan alladzi. Nah, tapi kata sambung yang mana itu digunakan yaitu setelah kata kerja itu dia menggunakan apa? Menggunakan ma gitu ya.
Nah, gitu. Jadi ma ini dia fungsinya banyak sekali. Ada ma untuk pertanyaan, misalnya mas muka. Nah, itu kan ma untuk pertanyaan. Ada ma yang berartikan tidak atau an-nafyu, misalnya ma dorobtu al-kalba, saya tidak ma dorobtu al-kitto, saya tidak memukul kucing. Nah, itu kan yang berartikan tidak ya maknya. Nah, ada juga yang berartikan yang, ya. Misalnya di sini afhamu ma takulu, saya memahami yang engkau ucapkan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini isim mausul ma juga, selain daripada dia bisa untuk pertanyaan, bisa untuk nafyu ataupun yang bersifat tidak, misalnya tidak melakukan seperti itu ya. Nah, dia juga bisa diarahkan untuk apa? Bisa untuk isim mausul yang berartikan yang, tapi disambungkannya dengan kata kerja. Nah, kalau alladzi disambungkannya dengan isim gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya afhamu ma taqulu. Artinya apa? Saya memahami yang engkau ucapkan. Coba nih, artikan. Sa'ashtari ma turidu. Artinya apa nih? Akan membeli apa Saya yang akan aku butuhkan. Saya membeli apa yang yang kamu apa yang diminta. saya meminum yang kamu minum. Mana Ustaz? Saya membeli yang kamu Membeli inginkan. yang kamu inginkan. Itu ya. Terus uktub ma sami'tal yauma fil fasli. Apa artinya? Tuliskan apa yang saya dengar. Kan Kami yang dengar. kamu dengar yang pada kamu hari ini di dengar. kelas. Nasitu maqolali al mudarrisu amsi. Saya lupa Aku lupa apa yang dikatakan Saya lupa kepada yang saya. guru katakan kepadaku kemarin ya, yang guru katakan kepadaku. Li itu kan kepadaku ya maksud di sini. Darisnya su berarti. Nah, di sini apa nih? Nah, di sini ada di Al-Qur'an ya. Lima takulu nama la taf'alun. Ya, apa artinya lima takuluna? mengapa kamu katakan yang tidak kamu Mengapa kerjakan? kalian Katakan Apa yang tidak kamu yang tidak kalian kerjakan. kalian kerjakan ya. Mengapa kalian katakan yang kalian tidak kerjakan? Keburu makan. Iya kan kadang ada orang yang apa namanya mungkin dia memerintah orang lain untuk misalnya untuk seperti ini, untuk seperti itu, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya, ya. Seperti itu juga bagian dari yang bahaya ya. Ada Bu di mana di kitab Nasoihul Ibad itu kalau misalnya kita menyerukan kepada orang lain misalnya untuk berbuat sesuatu entah dengan kebaikan atau apa tapi dia sendiri tidak mengamalkannya, misalnya kamu jangan mencuri ya dan sebagainya gitu, ternyata dia sendiri hobi mencuri gitu ya. Seperti itu. Nah, itu lidahnya akan dipotong dengan gunting dari api neraka ya, di kitab Nasoihul Ibad itu berdasarkan hadis juga. Terus selanjutnya, nah di sini di surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, ya kan ya? Saya tidak menyembah yang kalian sembah atau apa yang kalian sembah. Sanaktubu ma qalu, ya. Kami akan mencatat apa yang mereka katakan. Ya, jadi di sini bisa diartikan yang, bisa diartikan apa yang gitu ya. Itu Bu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Nih. Ada apa namanya? Ma nafiyah, ada ma al istifhamiyah, ada ma al mausulah.
Ya, ma nafiyah itu ma yang berfungsi sebagai dia bersifat negatif ya. Seperti itu. Nah, seperti ma indi artinya saya tidak memiliki. Ma fahimtu artinya saya tidak memahami. Ma adri saya tidak mengetahui. Nah, ini ma yang mana dia tertuju pada arah apa? Sebagai ma ma yang bersifat negatif ya. Nah, selanjutnya ada juga ma istifhamiyah, yaitu ma yang bersifat sebagai pertanyaan. Misalnya ma hadza, apa ini? Mas muka, apa siapa namamu? Madza taktub, apa yang kamu tulis? Ya. Ada juga ma al mausulah yang sebagai kata sambung ya. Seperti itu. Contohnya di sini aku luma takul ya. Nah, bahwasannya aku makan apa yang kamu makan. Sa'ashtari ma turid. Saya akan membeli yang kamu inginkan. Lima taquluna ma la taf'alun. Ya kan ya, mengapa kalian mengatakan yang kalian tidak kerjakan? Gitu ya. Seperti itu. Gitu Bu ya. Bisa difahami Bu di sini? Insya Allah. Iya. Kalau Nah, Ustaz, kalau misalnya yang 15 ini nih yang ta'ammal mayali, ya renungkanlah. Nah, yang ini ma apa ya? Ma uridu syai'an, ma akal tu syai'an, ma ro'aitu syai'an, ma fahim tu syai'an. Ini ma apa termasuk? Apa yang Ya, Ini termasuk manafiyah, istifhamiyah atau mausulah? nafiyah. Nah, ini semuanya nafiyah. Nafiyah. Ma uridu syai'an artinya saya tidak menginginkan sesuatu. Ma akaltu syai'an, saya tidak makan apapun. Ya, ma ro'aitu syai'an, saya tidak melihat Tidak melihat sesuatu. apapun. Ma fahimtu syai'an, saya tidak memahami apapun, gitu ya. Nih. Nah, Ibu, apa perbedaan antara Quran sama mushaf? Mushaf, lembaran mushaf kitabnya, bendanya? bendanya. Di sini apa nih? Coba nih. Al-Quran kitabullah, qara'tul Quran, ahfazul Quran. Indi salah satu masohif. Apa nih? Mushaf itu Mushaf, Buku. lembaran Quran. lembaran-lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran kan Ustaz. Iya. Terus kalau Quran? Quran Kata itu Allah, kalamullah, isinya. kitabullah. Nah, Al-Quran itu ya, mushaf itu dia bendanya ya. Ibu melihat Quran secara fisik, nah itu mushaf. Nah, adapun Al-Quran itu sejatinya Al-Quran itu tidak ditulis ya, sejak Jibril. Terus malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu kan Al-Quran tuh yang disampaikan ya, itu dalam bentuk tulisan nggak menyampaikan ke Nabi Muhammadnya? Enggak, Bu? bukan. Enggak. Nah, itu Ya, sejatinya kalam, ya Al-Quran itu penisbatan perkataan. kepada kalamullahnya. Ya, penisbatan kepada firman Allahnya, bukan bendanya ya. Seperti itu. Nah, adapun tulisan Al-Quran itu sebagai ranah ijtihad ya, usaha supaya Al-Quran semakin terjaga ya. Nah, itu Al-Quran ditulis itu dia sebagai ranah apa? Usaha supaya Al-Quran bisa semakin terjaga. Adapun hakikat daripada Al-Quran itu sendiri tidak ditulis ya, tapi ya melalui hafalan ya, seperti itu. Ya, jadi firman Allahnya, perkataan Allahnya itu Al-Quran. Nah, jadi adapun benda yang biasa kita lihat itu adalah Mushaf. mushafnya gitu ya. Ustadz, kalau yang tafsir atau terjemah itu disebut mushaf juga atau apa? Tafsir, terjemah. Iya, artinya ada tulisan lain selain ini Ya, kalau ayat misalnya Al-Qur'annya.
selama bercampur dengan Al-Quran, misalnya Al-Quran ada terjemahnya, itu masih bisa dikatakan mushaf. Karena ya itu kan bagaimanapun meskipun ada terjemahnya kan satu Qurannya di situ, ya. Nah, Karena kayak gitu. gini kan, karena buat yang sedang haid tidak memegang mushaf katanya. Jadi berpikir gitu, Nah, berpikir orang umum itu tuh memang gitu. ijtihad dari para ulama. Ketika Al-Quran itu sudah mushaf itu sudah bercampur ya, Al-Quran itu sudah bercampur dengan terjemah dan tafsir, yang mana terjemah dan tafsirnya itu disyaratkan lebih banyak daripada Al-Qurannya, maka itu dia sudah dikatakan seperti apa ya? Bukan original gimana bahasanya gitu ya. Nah, jadi bukan Ya, seakan-akan bukan barangkali ya. jiplak Al-Quran banget gitu ya. Kayak gitu. Oh. Kenapa kok? Karena tafsir itu kan dia menggunakan bahasa ulama, menggunakan bahasa bahasa sendiri ya, bukan dari Allah gitu ya. Tafsir itu kan seperti itu. Nah, ataupun menggunakan bahasa Nabi, ada beberapa tafsir menggunakan bahasa Nabi, tapi kan itu bukan lafadz dari Allah, ya lafadznya bukan dari Allah, seperti itu. Mungkin secara makna dari Allah, tapi secara lafadz kan bukan dari Allah, makanya itu dari segi jiplak Al-Qur'annya kan udah bukan 100% lagi. Nah, terus juga terjemah kan atas landasan ijtihad para ulama kita menerjemahkan Quran, bukan lafadz Quran lagi. Jadi bukan orisinal 100% perkataan Allah lagi kalau udah dicampur dengan terjemah ya. Kayak gitu. Heeh. Kayak gitu. Karena dalam menerjemahkan itu semua pakai bahasa manusia biasa. Ya, Ustadz, ini lagi suaranya. Suaranya putus-putus lagi, Ustadz. Gitu ya. Ibu pernah nggak lihat dari segi terjemah Al-Quran itu banyak kurung-kurungnya? Ibu, Iya, kalau di terjemah Quran banyak iya, kurung-kurungnya nggak? iya, Ustadz. Nah, yang menjadi kata-kata tambahan yang diyakini dengan itu, maka perkataan terjemahan itu dia lebih banyak dari lafadz Al-Quran, ya kan ya? Iya, Nah, iya. gara-gara banyak kurung-kurungnya itu ya. Seperti itu. Ada juga huruf Latinnya. Jadi orang baca Iya, Quran betul. tuh yang belum bisa baca, dia baca huruf Latinnya, Ustadz. Ya, belum lagi tambah huruf Latinnya, itu makin banyak lagi. Artinya ke orisinalitas Al-Quran, maksudnya di luar cakupan Qurannya ya, di luar lafadz Qurannya itu kan bercampur ya, yang artinya yang bersumber dari manusianya lebih banyak daripada yang sumber dari Allahnya ya, kayak gitu. Iya. Udah bercampur. Kayak ini di sini ada yang nggak paham artinya nih di sini. Namuzaj, apa artinya namuzaj? Namuzaj. Namuzaj artinya contoh. Bu, ini udah habis ya baterainya. Nah, coba Iya. kumash artinya kumash? Kumas baju ya, Ustadz? Iya, kain ya. Kain. Oh. Lebih ke kain gitu, Ustadz? Iya, kumash misah lebih ke kain ya. Kalau libas baru bajunya. Terus musator bergaris, istaro membeli, doyik sempit, terus goba tidak hadir. Ya, habis itu halwa manisan.
Ya, atau bisa juga permen manisan aja ya, permen bisa. Terus sofun ya soft ya, sufuf soft salat. Soft. Asmar coklat. Asmar. Sampai sini Bu ya. Ini udah 5%, udah nggak kuat ininya. Masalahnya casannya di rumah saya, terus ini di gedung sekolah bawah. Oh, wah. Ya Ada Ustaz. yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Sebenarnya ada sih Ustaz, tapi nanti Ya, keburu coba. habis ya. Kalau nanti mati, mohon dimaklum ya, nanti langsung Iya. aja, nggak usah lagi gitu kalau mati Iya. tiba-tiba. Ustadz tadi masih penasaran sedikit yang kalau Al-Quran itu belum berbentuk mushaf atau kitab ya, maksudnya aslinya kan kalamullah itu, tapi di Al-Baqarah itu kan dalikal kitabula, kitabnya itu artinya berarti penulisan atau buku Ustadz? Itu nama lain dari Al-Quran ya. Oh, Jadi nama Al-Quran itu dia memiliki nama-nama kayak Nabi Muhammad. Nama lainnya apa? Ahmad, Yasin, ada ya? Toha, Yasin. Yasin, Mm-mm. banyak ya, Oh, Mustafa. mm. Jadi Nah, sudah itu diberikan sama nama seperti ya. Mm-mm. Al-Quran juga punya nama-nama lain. Mm-mm. Al-Quran, Al-Kitabu, Al-Furqanu, Az-Zikru, ya. Itu nama-nama Al-Quran. Ya kan ya? Iya. Ustadz, kalau ini jadi konteksnya bukan di bahasa Arab, yang Al-Quran yang ada di HP, aplikasi Al-Quran, Quran Base misalnya, atau apa, Al-Quran Al-Hadi misalnya, kayak gitu, mushaf juga kah? Ustadznya hilang ya. Ditunggu aja Bu sebentar, mudah-mudahan masuk. Kalau udah 5 menit nggak masuk berarti kita udah kelasnya udah selesai. Iya. Ya sarawah. Pak Dokter udah jadi ketemu sama Ustadz Jasim, Pak Dokter, waktu di mana? Katanya Ustadz ke sana ya, ke mana sih tempatnya Pak Dokter ini? Pak Guntur. Kayaknya udah pada ini. Iya Bang. Udah pada off ya, Wah Dina. Iya kayaknya. Berarti dilanjut nanti aja minggu depan ya Bu Dina. Iya. Iya. Bu, di depan Bu. Iya Ibu. Pak Diar, Pak Guntur, ya pamit dulu Iya. ya kita ya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.